Tanjung Priuk adalah kawasan ekonomi masyhur sejak dulu. Tak saja menarik minat para pengusaha, tapi juga jadi tempat cari makannya para jago alias preman dari ragam suku bangsa. Ada perseteruan-perseteruan dalam sejarah Tanjung Priuk. Salah satunya yang terjadi antara Lagoa dari Bugis dan Haji Titra dari Banten. Semasa pemerintahan kolonial Belanda berkuasa, pelabuhan Tanjung Priuk telah diramalkan menjadi wilayah ekonomi penting di Batavia, Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priuk kala itu dipersiapkan untuk mengganti pelabuhan Sunda Kelapa yang mulai mengalami pendangkalan. Belanda pusing, kapal-kapal uap tak mampu bersandar di sana, hingga mereka yang berlayar dari mancanegara harus bersandar jauh dari tepi pantai. Akibatnya, aktivitas bongkar muat kapal memakan banyak waktu, sebab harus menggunakan kapal kecil sebagai perantara menuju daratan. Bersamaan dengan itu, jumlah kapal-kapal besar yang bersandar mulai mengalami peningkatan. Semua itu berkat perjalanan dari negeri Belanda atau Eropa ke Hindia Belanda yang semakin singkat berkat terbukanya terusan Suez pada 1869. Alhasil, pembangunan pelabuhan Tanjung Priuk diprioritaskan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Wilhelm van Lasberge 1875 sampai 1881. Pelabuhan Tanjung Priuk dibangun pada 1877. Pelabuhan Batavia Lama atau Sunda Kelapa tidak mampu lagi menampung serta melayani kapal-kapal dagang yang makin lama makin banyak keluar masuk pelabuhan. Maka dibangunlah pelabuhan yang baru yang sekarang terkenal dengan nama Tanjung Priok atau Tanjung Priuk. Di pelabuhan yang baru ini dibangun pula gudang-gudang baru, tempat penyimpanan barang-barang yang akan dikirim dan diangkut ke luar negeri. Meskipun begitu, pada awalnya pembangunan pelabuhan Tanjung Priuk ditentang kalangan pebisnis Batavia. Kebanyakan pebisnis yang berpusat di Kali Besar dan Pasar Ikan itu menganggap jarak menuju pelabuhan yang baru cukup jauh. Karenanya, banyak pebisnis meramalkan jarak yang hampir 9 kilo dari Sunda Kelapa dapat menjadi penyebab usaha mereka mengalami kerugian. Akan tetapi, prediksi itu meleset. Pembangunan pelabuhan Tanjung Priuk yang selesai dalam waktu 9 tahun atau tepatnya pada 1886 menjadi titik utama kemajuan Jakarta sebagai ibu kota dari Hindia Belanda. Bahkan, Belanda mempersiapkan dengan serius perihal sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas dari sarana kereta api hingga pembuatan jalan. Seiring kemajuan itu, pelabuhan Tanjung Priuk menjelma menjadi pusat kegiatan ekonomi utama di Batavia sebagai pelabuhan laut yang aman pertama di mana kapal-kapal dapat bersandar ke dermaga. Tapi ketika para penanam modal makin banyak berdatangan ke Batavia pada 1912, pelabuhan Tanjung Priuk dilakukan perluasan karena hampir 200 kapal pada tahun itu menanti giliran untuk bersandar. Selain sebagai lumbung ekonomi, pelabuhan Tanjung Priuk juga dikenal luas sebagai daerah underworld atau dunia hitam. Segala macam latar belakang etnis memanfaatkan Priuk sebagai pohon duit. Buahnya, kawasan Priuk erat hubungannya dengan perebutan kekuasaan para individu maupun kelompok. Dalam masa itu, salah satu jago yang menjadi penguasa pelabuhan Priuk dari media 1930 sampai 1550-an adalah Lagoa. Pria yang bernama lengkap Lebuang Denpasar bahkan telah kesohor di Seantero, utara Jakarta. Satu sisi, Lagoa adalah tokoh masyarakat. Sisi lainnya, Lagoa dikenal pula sebagai jago yang merangkap mandor pelabuhan. Kehebatannya dalam bela diri silat menjadikannya Lagoa memiliki banyak pengikut, terutama mereka yang berdarah Bugis di Batavia. Lagoa, lelaki Bugis yang mempunyai nama besar sebagai orang yang paling disegani, menjadi salah satu penguasa underworld di utara kota Batavia, Jakarta pada tahun 1930 dan 1950-an.
Namanya muncul dari sebutan penduduk di antara para jago dan jagoan di pelabuhan Tanjung Priuk, daerah ekonomi yang menjadi tempat gula untuk semut sekaligus rendas paus bagi orang-orang yang memiliki nyali besar. Imbuh budayawan yang juga praktisi silat Betawi, G.J. Nawi dalam buku Lagoa, Jejak Jago Bugis di Tanah Betawi 2018. Kehebatan dari Lagoa, kata G.J. Nawi, tak lain karena dirinya yang seorang Bugis memegang erat nilai-nilai Masompe atau merantau, yang mana Masompe bagi orang Bugis dimaknai dengan proses mematangkan diri sembari mencari pengalaman untuk bekal hidupnya. Berkat itu, tanah yang penuh kekerasan seperti Tanjung Priuk dapat ditaklukkan. Lebih lagi, sebagai seorang Bugis, memegang teguh istilah Siri Napese yang berarti harus bertanggung jawab dan setia kawan. Perihal tradisi Masompe bukan cuma pesan kosong belaka. Budayawan Bugis Febi Triadi melihat tradisi itu sebagai proses mematangkan diri. Jika diteropong dari segi budaya, makna Masompe di masa lalu itu sejalan dengan tradisi pelaut Bugis yang diharuskan memiliki banyak keahlian seperti memperluas jaringan persahabatan, keakraban, dan kekuasaan. Bekal keahlian itu yang membuat orang Bugis, termasuk Lagoa, dapat besar dan eksis di kampung orang. Apalagi di zaman dulu, orang yang melanggengkan Masompe turut membekali dirinya dengan ilmu lainnya, seperti memperdalam menca atau pencak silat dan pak disengeng, ilmu kesaktian seperti Lagoa. Ilmu ini hanya khusus untuk mereka yang mencarinya saja dan betul-betul ingin membekali diri. Biasanya ini dilakukan sama orang yang ingin jadi jawara. Kalau pak disengeng, hampir semua orang Bugis tahu. Orang yang belajar memencak juga itu pasti sudah tahu betul apa yang dinamakan pak disengeng. Tapi kalau pak disengeng memang terbagi banyak. Ada yang memang dipakai untuk kebal, keselamatan, jodoh, dan rezeki. Perjalanan Lagoa dalam menjadi penguasa pelabuhan Tanjung Priuk tak mudah. Dilansir laman sejarah Jakarta, seringkali dalam setiap pertarungannya, dirinya kewalahan melawan musuh-musuhnya. Di samping itu, ada pula sebagian dari musuhnya yang justru menjadi kawan, seperti perjumpaan dengan Sera, seorang jago silat dari Bogor, yang kemudian menjadi teman seperguruannya. Setelahnya, perseteruan Lagoa dengan jago-jago lainnya terus berlanjut. Salah satu perseteruan yang paling dikenang adalah perseteruannya dengan seorang jago dari Banten, Haji Tirta bin Kidang. Haji Tirta dikenal sebagai jago yang sudah menjadi penguasa pelabuhan Tanjung Priuk dari 1920-an. Sebagai penguasa pelabuhan Tanjung Priuk, karena secara umum tidak ada penguasa tunggal dari latar belakang etnis dalam dunia kekerasan di kota Jakarta, keduanya selalu berseteru. Penyebabnya karena kedatangan Lagoa sering mengusik lumbung pendapatan Haji Tirta. Dalam tiap perseteruan, korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Puncaknya, berita perseteruan keduanya muncul dalam banyak surat kabar di Batavia. Sampai-sampai tak ada yang meramalkan konflik itu akan berakhir. Namun, takdir berkata lain, keduanya berdamai. Puncak perdamaian itu ditandai dengan diangkatnya Lagoa sebagai menantu Haji Tirta. Pernikahan itu pula yang menjembatani wujud persaudaraan dan perdamaian antara etnis Bugis dan Banten di Tanjung Priuk. Boleh jadi, keduanya telah berdamai. Kendati demikian, Tanjung Priuk sebagai tempat cari makannya para jago masih bertahan, setidaknya hingga hari ini. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang dua kelompok preman legendaris di Priuk. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.